Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua dan diberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Oke, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Yuk, silahkan ketua kelas. Oke, langsung saja. Oke, sebelumnya perkenalan terlebih dahulu ya. Oke, nama saya Fathur Riza, bisa dipanggil Riza. Terus alamat rumah saya Kecamatan Kalidawir, Desa Arang Talun, Dusun Donjet. Nah, silahkan yang ingin mampir, monggo teman. Ini langsung saja materi hari ini adalah sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Siapa yang sudah tahu? Sejarah dinasti Abbasiyah adalah pemerintahan Islam yang berdiri setelah dinasti Bani Umayyah hancur di Damaskus. Dinamakan Kekhalifahan Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa daulah ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Penggagas pertama berdirinya dinasti Abbasiyah adalah Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Manaf bin Hashim. Walaupun belum sempat terwujud, namun anak cucunya berhasil mewujudkan cita-citanya Ali bin Abdullah tersebut. Terbentuknya dinasti Bani Abbasiyah tidak dapat dilepaskan dari kecerdasan dua orang strategi ulung bernama Abdullah bin Muhammad yang kelak dikenal dengan panggilan Abdul Abbas As-Saff dan Abu Muslim Al-Khurasani. Dinasti Abbasiyah berkuasa selama 5 abad, dari tahun 132 sampai 656 Hijriah, atau bisa 570 sampai 1258 Masehi. Dari ke-37 orang khalifah tersebut, hanya 9 orang saja yang populer dalam memegang kekuasaan. Tokoh-tokoh yang berperan dalam sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah selain Abul Abbas As-Saff, tokoh yang berperan dalam merintis berdirinya dinasti Abbasiyah adalah sebagai yang pertama Ali bin Abdullah, yang kedua Abu Abbas As-Saffah, yang ketiga Abu Ja'far Al-Mansur, yang keempat Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, peran yang diberikan pada para tokoh pendiri Daulah Abbasiyah adalah sebagai propagandis gerakan anti Bani Umayyah di Damaskus. Keberadaan Daulah Abbasiyah berlangsung lebih kurang 6 abad. Masa panjang itu dilalui dengan pola pemerintahan yang berubah-ubah sesuai dengan pola perubahan politik, sosial, budaya,
dan penguasa para sejarawan membagi dalam 4 periode. Perpindahan khalifah dari dinasti Umayyah ke dinasti Abbasiyah merupakan sebuah revolusi dalam sejarah Islam. Kejadian itu merupakan titik balik yang sama pentingnya dengan revolusi Prancis dan revolusi Rusia dalam sejarah Barat. Oke, sampai di sini paham semuanya. Kalau ada yang belum paham silahkan ditanyakan. Langsung saja, kalau tidak ada yang bertanya, langsung lanjut ke periodisasi kekuasaan dinasti Abbasiyah. Sejarah kekuasaan dinasti Abbasiyah dapat dibagi ke dalam beberapa tahap perkembangan atau periode. Hasan Ibrahim Hasan membagi periode tersebut menjadi 3, yaitu yang pertama periode dinasti Abbasiyah 1 dimulai dari Abul Abbas As-Saffah yang berkuasa sampai dengan Khalifah Al-Wastiq. Yang kedua, periode dinasti Abbasiyah 2 dimulai dari wafatnya Al-Wastiq sampai dengan pemerintahan Bani Buwayhi berkuasa. Yang ketiga, periode dinasti Abbasiyah ketiga dimulai dari kekuasaannya Bani Saljuk sampai dengan jatuhnya kota Baghdad karena serbuan tentara Mongol. Khalifah dinasti Abbasiyah yang berprestasi. Ini Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur dilahirkan pada tahun 101 Hijriah di Hamimah. Adalah putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas Abdul Muthalib. Ia adalah saudara Ibrahim Al-Imam dan Abdul Abbas As-Saffah. Ketiganya dikenal sebagai tokoh pendiri Daulah Bani Abbasiyah. Abu Ja'far Al-Mansur sering dikatakan sebagai pendiri Daulah Bani Abbas yang sebenarnya, Daulah Bani Abbas yang sebenarnya, karena dialah yang pertama kali meletakkan dasar-dasar membuat dan mengatur politik pemerintahan Daulah Abbasiyah. Jalur-jalur administrasi pemerintahan mulai dari pusat sampai daerah ditata dengan rapi. Pada waktu itu terjadi kerjasama yang baik antara kepala Qadi, kepala polisi rahasia, kepala jabatan pajak, dan kepala jabatan pos. Dengan demikian, maka pemerintahan pada masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur menjadi tertib. Hal ini sangat berpengaruh terhadap sistem kehidupan masyarakat yang berada di bawahan kekuasaan pemerintahan Daulah Abbasiyah. Abu Ja'far Al-Mansur sangat besar jasanya dalam mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Ia adalah seorang yang cinta ilmu pengetahuan. Dengan kekuasaan dan hartanya, dia memberi dorongan dan kesempatan yang luas bagi para cendekiawan untuk mengembangkan riset ilmu pengetahuan.
Buku-buku yang dihasilkan oleh bangsa Romawi yang telah terlupakan diperintahkan untuk dikumpulkan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ilmu falak, filsafat mulai digali dan dikembangkan pada waktu itu. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur untuk memajukan Daulah Abbasiyah antara lain ialah yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur mempunyai peran dan jasa besar dalam pengembangan peradaban Islam pada masanya. Ia sangat mencintai ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Maka ia dikenal sebagai khalifah yang ahli dalam bidang ilmu fikih. Selain cinta, ia juga sangat peduli terhadap berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti ilmu kedokteran, astronomi, dan ilmu pasti. Nah, yang kedua, penertiban pemerintahan. Dalam usaha memperkuat kedudukan dan kekuasaan Daulah Abbasiyah, Abu Ja'far Al-Mansur mulai mengadakan penertiban dalam bidang administrasi dan mengadakan kerjasama di antara para pejabat pemerintahan dengan sistem kerjasama lintas sektoral, seperti kerjasama antara Qadhi dengan kepala polisi rahasia, dengan kepala pajak dan kepala jawatan pos dan sebagainya. Yang ketiga, pembinaan keamanan dan stabilitas dalam negeri. Untuk melaksanakan pembinaan dan stabilitas pemerintahan dalam negeri, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur mengadakan pengamanan terhadap beberapa kelompok yang dianggapnya berbahaya dan mengganggu stabilitas dalam negeri. Yang keempat, pembinaan politik luar negeri. Politik luar negeri Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur yaitu dengan mengadakan serangan terhadap Bizantium, penakluk ke Afrika Utara, dan mengadakan perjanjian kerjasama dengan Raja Pepin dari bangsa Frank. Kerjasama ini dilakukan untuk menghalangi melebarnya kekuasaan Bani Umayyah di Andalusia yang dipimpin oleh Abdurrahman Al-Dakhil. Nah, ini yang dari sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, langsung lanjut ke bagian selanjutnya. Khalifah Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid dilahirkan pada bulan Februari 763 Masehi di daerah yang bernama Rai. Ayahnya bernama Al-Mahdi dan ibunya Khaizuran. Waktu kecil ia dididik oleh Yahya bin Khalid al-Barmaki. Ia menjadi khalifah bulan September 786 Masehi. Di usia 23 ia menggantikan kedudukan saudaranya Musa al-Hadi. Sewaktu menjadi khalifah, ia dibantu oleh Yahya bin Khalid dan keempat putranya. Keagungan sejati Khalifah Harun al-Rasyid terletak pada sikap politik damainya yang selalu terlihat, menciptakan saudara serta membina persatuan dan kesatuan. Sesama umat Islam dilarang saling bertentangan. Politik pemerintahannya lebih ditekankan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dari sinilah ia banyak mendapat dukungan dari berbagai kalangan.
Di antara usaha-usaha yang dilakukan Khalifah Harun al-Rasyid adalah yang pertama, mempertahankan keutuhan wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah yang luas membentang dari Afrika Utara sampai Hinduskush, India, dengan cara melakukan perjanjian damai lawan politiknya. Yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan dan sains. Harun al-Rasyid juga sangat berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa itu, sehingga kebudayaan dan peradaban Islam maju dan berkembang pesat. Langkah-langkah yang dilakukannya adalah menghimpun para ilmuwan dan cendekiawan untuk memberi masukan dan diberikan kepercayaan untuk membantu kelancaran tugas pemerintahan. Menunjukkan Yahya bin Bermaki menduduki jabatan Perdana Menteri, memberi jabatan kepada kedua putra Yahya bin Bermaki yang bernama Ja'far dan Fajal sebagai petinggi pada pemerintahannya. Terus memberikan motivasi baik moral maupun material kepada para ilmuwan agar selalu mengadakan penelitian berbagai bidang ilmu pengetahuan. Selanjutnya, meningkatkan jaminan hidup dan fasilitas yang baik kepada para ilmuwan agar mereka berkonsentrasi dalam ilmu pengetahuan apa saja. Pemerintahan memerintahkan kepada pasukannya untuk mencari naskah atau buku-buku ilmu pengetahuan dari kota-kota musuh setelah usai perang dan membawanya pulang. Selanjutnya, membangun sebuah lembaga penerjemahan untuk menerjemahkan berbagai buku ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya, mendirikan lembaga pendidikan tinggi yang disebut Baitul Hikmah sebagai pusat penelitian berbagai ilmu pengetahuan. Baik, cukup sekian pada materi hari ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.